Paulus menggalakkan orang percaya di Filipi untuk berdiri teguh dalam menghadapi cabaran kehidupan Kristen. Dia telah meminta mereka untuk berkelakuan dengan cara yang layak sebagai warga surgawi, dengan menekankan perpaduan. Dengan ungkapan oleh itu, Paulus memulakan bahagian baru di mana dia memberi kita kunci untuk memahami cara mencapai perpaduan yang sempurna itu, yaitu dengan meniru teladan Yesus. Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab, pelajaran sekolah Sabat, dan topik kajian kita untuk pelajaran yang keempat ini ialah kesatuan melalui kerendahan hati. Ayat utama kita diambil dari Filipi 2 ayat 2 yang berbunyi, "Sempurnakanlah kebahagiaanku dengan berkeadaan sejiwa, mempunyai kasih yang sama, sepakat, dan bersatu hati." Kita mulakan ringkasan ini dengan topik perbelahan di Filipi. Untuk topik ini kita baca bagian pertama dari Filipi 2 ayat 3, katanya, "Janganlah lakukan apapun karena kepentingan diri sendiri atau keangkuhan." Sebelum menegur puncak perpecahan dalam jemaat di Filipi, Paulus terlebih dahulu menasihati mereka tentang jalan menuju perpaduan sejati. Dia mengarahkan mereka kepada penghiburan dalam Kristus dengan meneladani kehidupannya serta penghiburan dalam kasih yang menguatkan pikiran dan hati. Persekutuan roh menuntut penyerahan kepada pimpinan Roh Kudus, manakala kasih sayang yang tulus dan berbelas kasihan harus dinyatakan melalui sikap dan tindakan. Kasih bersama ini menyatukan perasaan, pemikiran, dan tindakan. Namun semua ini hanya dapat dicapai apabila keangkuhan dan pertengkaran diketepikan karena kedua-duanya menjadi akar perpecahan sebagaimana yang pernah berlaku dalam pemberontakan Lucifer. Topik kita yang seterusnya, topik pada hari Isnin, ialah sumber kesatuan. Bahagian kedua di Filipi 2 ayat 3 berkata, "Dalam kerendahan hati biarlah setiap orang menganggap yang lain lebih tinggi daripada dirinya. Tiap-tiap seorang daripada kamu janganlah menjaga kepentingan diri sahaja, jagalah juga kepentingan orang lain." Paulus menegaskan bahwa perpaduan sejati tidak dibina melalui faktor luaran, tetapi melalui sikap dalaman, yaitu kerendahan hati. Sikap ini adalah ciri utama Yesus sendiri, yang mengajar pengikutnya untuk hidup rendah hati. Kerendahan hati bukan bermaksud merendahkan nilai diri, tetapi memilih untuk mengutamakan orang lain dan mencari kebaikan untuk mereka. Seperti seorang hamba yang setia, orang percaya dipanggil untuk memberi perhatian kepada keperluan sesama. Sikap ini menuntut kesediaan untuk mendengar, memahami sudut pandang orang lain, dan melayani dengan ikhlas. Semua proses ini hanya dapat dilakukan melalui pimpinan dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati manusia. Topik seterusnya yang kita kaji ialah implan minda atau pembedahan minda. Di dalam Filipi 2 ayat 5 kita baca, "Hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam Kristus Yesus." Saudara, pemikiran manusia dibentuk melalui deriah, yaitu apa yang dibaca, dilihat, dan didengar, yang semuanya mempengaruhi jiwa dan arah hidup. Oleh itu, setan sendiri berusaha membentuk minda manusia menurut pemikirannya sendiri. Di sini, Paulus tampil dengan seruan yang radikal. Bukan sekadar mengawal pemikiran, tetapi memiliki pemikiran yang sama seperti Kristus. Usaha manusia mungkin mampu menilai pikiran sendiri, namun perubahan sejati hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus. Hal ini karena pikiran manusia cenderung bersifat duniawi dan hati mudah memperdayakan.
Melalui pekerjaan roh, pemikiran duniawi diubah menjadi pemikiran rohani selaras dengan mindah Kristus. Kita teruskan dengan topik mindah Kristus. Dari Filipi 2 ayat 6 kita baca, Dia yang sekalipun dalam bentuk Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan. Di sini Paulus mengetengahkan 3 sifat utama Yesus yang menjadi inti teladan hidup Kristen. Yesus rela melepaskan hak ilahinya yang istimewa, mengambil rupa manusia dan datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dalam kerendahan hati yang sempurna, dia taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib demi penebus manusia. Sebagai pencipta, dia memilih menjadi makhluk dan menanggung penderitaan yang tidak adil. Ketaatannya tidak pernah goyah, walaupun setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Saudara, renungan ini mendorong kita untuk tunduk dan menyembah Dia, serta meneladani kerendahan hati dan pengorbanannya demi kebaikan sesama. Topik terakhir yang kita kaji ialah misteri kesalihan. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, tulisan Paulus kepada Timotius, kita baca di sini. Tidak dapat dinafikan betapa mulianya rahasia iman. Dia telah menampakkan diri sebagai manusia, dinyatakan benar oleh Roh Kudus, dilihat oleh para malaikat, dikabarkan kepada bangsa-bangsa, dipercayai di seluruh dunia, dinaikkan dengan kemuliaan. Saudara, kerendahan hati Kristus yang rela menjadi manusia merupakan satu kebenaran yang mengagumkan dan akan terus dikaji oleh orang-orang tebusan sepanjang kekekalan. Makhluk yang tidak terbatas dan kekal sanggup mengambil sifat manusia yang terbatas dan tunduk kepada kematian. Suatu realiti yang Paulus sebut sebagai misteri kesalehan. Yesus menanggalkan ketuhanan sejagat dan memilih perhambaan mutlak demi keselamatan manusia. Tindakan ini sangat bertentangan dengan sikap Lucifer yang menginginkan kuasa dan kemuliaan. Teladan Kristus ini memanggil setiap orang percaya untuk meninggalkan sikap mementingkan diri, menolak keinginan untuk dilayani, dan menggantikannya dengan kerendahan hati serta kesediaan melayani sesama dengan kasih yang tulus. Saudara, berikut adalah 3 poin utama sebagai kesimpulan pada ringkasan yang saya kongsikan. Pertama, perpaduan lahir daripada kerendahan hati dan kasih Kristus. Perpecahan berpunca daripada keangkuhan dan kepentingan diri, manakala perpaduan dicapai apabila umat tunduk kepada Roh Kudus, saling mengasihi dan menolak sikap mementingkan diri. Dan kedua, sumber kesatuan ialah sikap dalaman, bukan kedudukan luaran. Paulus menegaskan bahwa kesatuan gereja terbina melalui kerendahan hati, mengutamakan orang lain dan mendengar dengan empati dan mencari kebaikan bersama melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan yang ketiga, mindah Kristus menjadi teladan hidup dan pelayanan. Yesus merendahkan diri, meninggalkan hak istimewa ilahi, taat sepenuhnya dan melayani hingga mati. Misteri kesalihan ini memanggil kita menyalipkan ego, hidup rendah hati, dan melayani demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian kita minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda sudah tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuat naikkan nanti. Dan sekali lagi, jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Dan juga beritahu kami dari mana Anda menonton video ini. Dan sila terus menonton
video yang disedangkan di atas ini. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.